Apa itu sakramen Maha Kudus? Ketika mengikuti perayaan Ekaristi, satu bagian yang menjadi puncaknya adalah doa syukur agung, di mana hosti atau roti dan anggur biasa berubah rupa menjadi tubuh dan darah Kristus. Perubahan rupa ini disebut dengan konsekrasi. Nah, buah dari konsekrasi adalah sakramen Maha Kudus atau hosti yang sudah diberkati. Lalu, sakramen Maha Kudus tersebut atau hosti tadi kita santap bersama dengan imam dan umat lainnya dalam komuni. Nah, jadi kalau mau disimpulkan, sakramen Maha Kudus itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang hadir dalam rupa anggur dan roti. Sekarang kita tahu bahwa sakramen Maha Kudus itu merupakan Tuhan Yesus sendiri yang hadir dalam rupa roti. Lalu, bagaimana aku harus bersikap? Apa yang kita sikapkan sewaktu dalam perayaan Ekaristi, terutama saat doa syukur agung, merupakan respons kita terhadap Yang Maha Kudus. Nah, untuk menghadap Yang Maha Kudus, tentunya perlu juga disiapkan persembahan kekudusan. Seperti apa? Seperti hati yang merendah, kesadaran diri utuh akan keberadaan Tuhan Sang Pencipta, dan sikap badan yang mengunjukkan keduanya. Sikap hormat yang penuh kekaguman, pandangan mata yang memuja atau memuliakan, gestur tubuh yang merunduk, mulut yang syarat dengan pujian tanpa henti, itu adalah sikap-sikap yang layak dan pantas ketika berhadapan dengan sakramen Maha Kudus. Tadi kan sudah disampaikan penjelasan singkat mengenai sakramen Maha Kudus dan kehadiran Kristus dalam rupa roti dan anggur. Apakah masih ada hal lain yang mau diketahui? Gimana kalau kita sikapnya biasa aja atau bahkan acuh tak acuh terhadap sakramen Maha Kudus? Apakah ada konsekuensinya? Sebagai orang beriman, kita percaya dalam sakramen Maha Kudus, Allah sendiri yang hadir. Jadi, kalau kita bersikap biasa aja, atau bahkan acuh tak acuh terhadap sakramen Maha Kudus, maka secara sadar kita telah melakukan dosa sakrilegi. Apaan tuh dosa sakrilegi? Dosa sakrilegi itu adalah perbuatan salah yang dilakukan dengan niat dan secara sadar untuk melecehkan, menodai, mencemarkan, ataupun menistakan hal-hal sakral yang dikhususkan kepada Allah, baik secara fisik maupun batin, dan menjadi dosa besar, terutama jika berkaitan dengan sikap menerima tubuh dan darah Kristus dan sakramen Maha Kudus. Oh, jadi begitu. Terus, apa aja yang termasuk sikap pencemaran atau pelecehan itu? Nah, contoh dari sikap yang dapat menimbulkan dosa sakrilegi itu misalnya menerima sakramen apapun itu dari 7 sakramen yang ada dalam keadaan berdosa, memakai barang-barang liturgi dalam misa untuk keperluan sehari-hari,
termasuk terhadap sakramen Maha Kudus yang sedang kita bahas nih. Kamu tahu kan, kalau dalam masa pandemi sekarang ini, umat awam di KAJ itu boleh bawa pulang sakramen Maha Kudus ke rumah. Jadi, diperlukan sikap yang layak pula untuk menghormatinya. Oh, jadi sikap yang layak tuh kayak gimana sih? Sikap yang layak itu misalnya mulai dari menyiapkan wadah yang bersih dan pantas untuk membawa sakramen Maha Kudus, disertai sikap tubuh dan batin yang penuh hormat pula ketika membawa sakramen Maha Kudus. Tidak membawa ke dalam toilet, diletakkan di sembarang tempat, membuang dengan sengaja, dan oleh karena itu sakramen Maha Kudus hanya boleh diterimakan kepada umat yang sudah dibaptis dan menerima komuni pertama dalam gereja Katolik. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat yuk video selanjutnya.